Halo pemirsa, saya Randy Wicaksana. Welcome to VOA Global Report from New York City. Pemirsa pernah dengar negara-negara Pasifik seperti Mikronesia, kemudian Palau, dan juga Marshall Islands? Negara-negara kepulauan kecil yang ada di Pasifik ini ternyata masuk dalam kelompok The Compacts of Free Associations yang punya hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Nah, tahun ini ternyata ada tenggat Kongres Amerika Serikat untuk perbaharui paket bantuan untuk negara-negara di Pasifik ini. Pengajuannya bernilai 7,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kita saksikan. Compacts of Free Association atau COFA adalah perjanjian penting dalam strategi Indo-Pasifik AS yang tak banyak diketahui warga Amerika. Perjanjian ini praktis menghalangi akses Tiongkok ke wilayah sekitar 5,6 juta kilometer persegi di Samudra Pasifik. The underlying item in the compact is our ability to control access to the land, the sea, and air of these countries. Joseph Yun adalah kepala negosiator dari kesepakatan tersebut, dan 3 negara yang dimaksud adalah Federasi Mikronesia, Republik Palau, dan Kepulauan Marshall. Sebelum kesepakatan berakhir masa berlakunya pada 30 September, pemerintah Biden meminta Kongres untuk menyetujui 7,1 miliar dolar Amerika untuk bantuan ekonomi selama 20 tahun ke depan. Japan, Korea, Australia, New Zealand, they're all concerned that we may not be able to meet this deadline and the ramifications of that if that opens up access to China. Di gedung Kongres di belakang saya, suara pun terbelah. Senator Partai Demokrat mengatakan bahwa pendanaan ini sangatlah penting dan harus segera dikeluarkan. Namun Senator Partai Republik mengatakan bahwa menyetujui perjanjian baru sebelum perjanjian yang lama selesai membuka peluang penyalahgunaan. Adapun Kongres Amerika hanya memiliki waktu beberapa pekan saja untuk mengambil keputusan sebelum masuk reses bulan Agustus. Tinjauan ini berlangsung di tengah meluasnya pengaruh Tiongkok di Pasifik. Awal bulan ini, Kepulauan Solomon dan Tiongkok mengumumkan perjanjian kerjasama kepolisian. Meski atensi Amerika sedang meningkat di Pasifik, pengamat menilai hal itu tidak akan mengurangi atensi Amerika ke sahabat-sahabatnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Focusing on one over the other is a risk. I think it's one that's minimal. I think that the Biden administration has shown that it can focus on both regions independently and together sort of in a broader constellation as part of the Indo-Pacific region at large. Di antara komitmen ini adalah dukungan Amerika terhadap sentralitas ASEAN dan pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Sekarang saya ajak Anda ke New York untuk melihat sebuah restoran sushi yang antreannya hingga ribuan orang sejak mulai buka Juni kemarin. Selain karena memang sushi yang udah populer banget ya buat New Yorker, tapi juga karena tempat ini mengusung konsep kawaii yang serba pink, gemes, dan yang paling penting buat Gen Z adalah Instagramable. Kita lihat. Hari masih sore, namun restoran Jepang baru, Sushi Delic di kota New York, mulai penuh. Dibuka Juni lalu, daftar tunggu restoran ini sudah mencapai 3.000 orang lebih. 2 minggu kemudian, daftar tunggunya masih 1.600 orang. Laura Pena dan tunangannya termasuk yang berhasil mendapatkan reservasi. I'm a fan of Sebastian Masuda and I love kawaii fashion. And I just thought it was such a unique experience, so I wanted to come and try it out. Otak di balik restoran ini adalah Sebastian Masuda, seorang seniman Jepang yang menarik perhatian dunia karena memperkenalkan konsep kawaii ke seluruh dunia. 可愛いっていうのはですね、どうしても表面的な部分で、カラフルだったり、派手だったり、そういった部分が結構クローズアップされることが多いんですが、もっともっとそれだけじゃなくて、もっともっと心の中に Di Sushi Delic, Sebastian menggabungkan makanan Jepang dengan konsep kawaii. Ada konveyor merah muda cerah membawa makanan, berbagai ornamen hias, dan kucing-kucing bergaya anime.
いつもこういった強いピンクを選ぶんですね。そこには自分のメッセージと、そしてこの世の中を、この生きにくい世の中をサバイバルしていく、そういうような気持ちを込めています。Ketika pindah dari Jepang tahun lalu, Sebastian masih bisa merasakan dampak pandemi di kota New York. Melihat belum ada restoran yang terinspirasi budaya pop Jepang di kota itu, ia pun mengambil kesempatan membuka restorannya sendiri. ハッピーになって楽しくなって、このニューヨークを元気づけるもので、それは今までニューヨークにないもので、表現したら面白いんじゃないかで、僕はずっと日本で活動してましたので、その日本のものを持ってニューヨークの人たちを驚かせてやろうと。Dan konsepnya berhasil memikat hati para pengunjung. So I feel like a lot of New York City restaurants have the same minimalistic feeling to them. So to bring something exciting is nice. I mean, definitely the kawaii atmosphere. It's very unique. Jumlah restoran Jepang di kota New York terus tumbuh. Asosiasi Restoran Jepang New York mencatat ada setidaknya 850-an restoran, dengan 600 diantaranya terletak di Brooklyn. Dari kota New York, VOA. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini saya mau ajak Anda jalan-jalan ke Washington DC yang akan dipandu oleh Ariana Budianto yang akan ngobrol-ngobrol dengan pengusaha di kawasan Washington DC Greater Area soal usaha Paw Purchase di Amerika Serikat. Tetap bersama kami di VOA Global Report. Halo pemirsa, di segmen ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah bisnis yang unik. Sekitar 20 hingga 32 juta orang di Amerika Serikat didiagnosa menderita alergi makanan. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah kedai snack yang bebas dari 7 alergen makanan dan dimiliki oleh diaspora Indonesia. Anak-anak saya kan alergi, dari 7 dari 9 bahan makanan alergen yang direkomendasi Amerika, ya kan? Susu, telur, peanut, tree nuts, terus ikan sama shellfish. Jadi bahan-bahan kita itu free dari itu. Nah, suami saya dan saya itu suka banget makan breakfast atau snack gitu kan. Nah, saya dapat resep dari mami saya Paw Purchase. Jadi kita suka bikin. Tapi waktu kita tahu anak kita ini alergi untuk semua itu, kita langsung, jadi bagaimana ini? Jadi saya mulai main dengan resep dari asal dari mami saya itu. Terus kita pikir, oh tapi bagaimana ya untuk lebih fun lagi, what can we do? Jadi terus saya ketemu dengan cookware atau namanya Abelski, buat bikin Abelskiver dari Denmark. Bikinnya lebih kayak bowl, jadi kayak donat, jadi bisa kita kasih filling. Saya coba-coba, gitulah lahir Poffy. Nah, terus saya introduce, mulai main-main dengan rasa beda-beda. The challenge kan mesti pakai ingredient yang free out of that 7, jadi nggak gampang ya. Kita masih pakai susu kedelai sama tepung ya, karena nggak bisa di-avoid itu. Jadi Indo Caramel, saus karamel yang kita bikin itu kan nggak bisa pakai susu. Jadi kita invent pakai gula Jawa Indonesia ya. Karamel tapi bahannya nabati 100%. Ya, 100% nabati. Saya sebenarnya nggak suka karamel. Tapi itu jadi challenge buat saya, bagaimana saya bisa kreasi buat something yang saya harus suka, dan hopefully orang yang nggak suka bisa jadi suka juga. Jadi kebanyakan kita bisa turn, people around. Ini justru dimulai pas lagi pandemi. Ya, betul. Apa yang mendorong Lilian? Jadi sudah lama banget ini, saya tadinya kan kerja di visual merchandising selama 20 tahun. Tapi dari dalam hati saya ini selalu ada, I need to do more. Jadi waktu saya umur 24, 25 itu saya, I was diagnosed with cancer juga, thyroid cancer. I go through it, and since then, selalu ada dalam hati kecil saya, I have given a second chance. Jadi saya harus membuat something, tapi saya nggak tahu something itu apa. Orang-orang nggak percaya, saya itu nggak suka masak sama sekali. Oh, jadi nggak punya background pertamanya, saya nggak punya background masak. Waktu saya bilang, kamu belajar masak dari mami saya itu excellent cook, dia hebat banget.
tulis resep di dalam satu buku, dan dia cuma kasih saya, ini kalau kamu perlu nanti, Cuman dibekali aja. Iya, dibekali. Dan waktu saya di sekolah di London itu kan dengan biokimia ya, nggak gampang juga. Itu masak ternyata jadi stress releaser buat saya gitu. Dan since then saya suka banget masak, dan saya juga suka banget untuk coba-coba bikin yang baru gitu. Mungkin di biokimianya itu nyambung juga di situ gitu kan. Dengan pandemi itu another things, right? Life is short. What would you do? What can you do? How can you impact other people? Selama 12 tahun itu saya berkibat terus coba-coba resepi, dan mungkin untuk coffee ini sekitar the last 3 tahun belakangan sebelum saya buka, itu yang saya main-main dengan coffee. Kenapa? Humidity apa pengaruhnya? Waktu saya pertama belajar ya kan, belajar bikin masaknya di rumah, right? Kan konsol pakai AC. Sekarang karena menjalannya terbuka, jadi karena lembab, jadi barrelnya jadi berat. Jadi pertama kali untuk setting up bisnis, apalagi di daerah yang ya ini lumayan mewah sih menurut saya. Berapa modalnya? Modalnya cukup besar ya. Sekitar 100-150 ribu. 150 ribu ya. Karena kita mulai dengan masa pandemi itu, dan juga dengan konsep yang kita mau itu, kita kan fokusnya lebih ke high traffic. We would like people high traffic maksudnya jalan atau? Jalan, dan juga konsep itu kan kita suka travel. Kita mau orang tuh slow down, karena konsep kayak di Asia atau di Eropa itu orang kan slow down, they connect with each other. That's why kita ada jendela besar ini, jadi kita bisa komunikasi dengan orang, ngobrol, right? Nggak yang datang fast food, get your food and go, right? So that's another challenge, become another challenge, because orang di sini kayaknya belum biasa untuk slow down, just enjoy each other, just take a minute, Sehari itu kira-kira terjual berapa porsi? Tergantung harinya ya, fluctuate di sekitar 50-80 sampai 150-200 ya. Dan satu porsi itu dijualnya berapa? Sekitar $11 ya. Yang membeli itu rata-rata anak-anak. Siapa sih mereka? Siapa orang-orang kita sekitar ranging antara kebanyakan family, yang maybe about 30. Kita juga dapat customer banyak dapat karena kita spesialisasi di alergi, right? Tapi juga kita tap into vegan community, karena semuanya kita nggak ada dairy and egg, right? Jadi sekarang semakin besar itu vegan community-nya growing juga, karena kebanyakan mereka kalau mereka datang ke sini, yang vegan yang mana? Begitu kita bilang vegan semuanya, mereka langsung like super excited. Sampai nggak tahu mesti pilih yang mana. Tapi kalau ditanya berapa persen, dari customer kita yang orang alergi compared to non-allergy, it's probably about 15, 20, jadi 80% people don't care. Because begitu mereka coba, they don't even know, they don't ask, jadi makanan yang kita bikin itu mereka pikir it's just a normal pancake. Jadi mereka nggak pikir, it's an allergen conscious. Yes. Ini ada tips dari saya untuk menjalankan bisnis untuk saya di bidang boga di Amerika untuk sukses dan bertahan. Tips nomor 1, show up authentically at yourself. Number 2, serve others. That's really big when you continuously serve others with your heart. Number 3 is honor the struggle. Untuk menjalankan bisnis itu kan ada ups and downs, challenges. So when we can focus and really continue to honor the struggle, keep being creative. Kembali lagi setelah kenyang dari Washington DC, saya ajak Anda jalan-jalan ke New York City untuk masih melihat seputar usaha bisnis panganan. Nah, sekarang saya mau ngajak Anda untuk bertemu dengan seorang diaspora Indonesia asal Pontianak yang sukses jadi pastry chef di restoran-restoran mewah di New York. Padahal sudah sempat gagal selesaiin kuliah, kemudian memulai karirnya mulai dari buruh cuci piring. Ini Richard Leonardo asal Pontianak. Nama saya Richard Leonardo. Posisi saya sebagai Executive Pastry Chef di Hotel Peninsula New York.
Berawal dari tukang cuci piring, Richard sekarang telah menempati posisi tertinggi di dapur pastry restoran-restoran mewah di kota New York. Dalam karir masaknya di kota apel besar, Richard telah menjamu berbagai tokoh besar, mulai dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan sederet figur publik Amerika Serikat. Aku pernah masak untuk Mariah Carey, petinju UFC, pemain NBA, owner Mastercard, owner Visa. Satu dinner kurang lebih 30.000, 450 juta per satu dinner. Gagal menyelesaikan sekolah komputer di New York, Chef Richard banting setir jadi buruh cuci piring. Dari sini, karir kulinernya dimulai. Mulai dari memasak di restoran Asia, perlahan langkahnya sampai ke restoran bintang Michelin milik juru masak terkemuka dunia. Dari juru masak, Richard kembali banting setir. Kali ini untuk sekolah pastry. Karena aku juga suka manis, jadi aku lebih dapat feel-nya di sana gitu loh. Sweet tooth ya. Jadi ini udah dessertnya udah ready, kita build, kita assemble dari scratch to finish kurang lebih 3 hari. Dan ini pure oil, cocoa butter, and passion fruit chocolate. Makanan penutup ini adalah hasil karya Chef Richard yang bisa ditemukan di tempat ia bekerja saat ini, di Hotel Bintang 5 di kota New York, The Peninsula. Sebagai executive pastry chef, Richard jadi bos di dapur pastry hotel ini. Cita rasa Indonesia punya andil dalam perekrutan Richard di hotel mewah ini. And I saw this little biscuit that was just out. So I tried the biscuit. Delicious. I said, wow, I've never tried that biscuit before. That's really good. Itu ini sponge gula Jawa. Jadi cuman kayak basically regular sponge, cuman aku substitute dari gula pasir jadi gula Jawa. Pengaruh Indonesia ke masakan Richard membawanya jadi pemenang kontes kuliner tahunan International Restaurant Show di kota New York. Dan itu aku mewakili restoran 2 Michelin star. Sekaligus aku juga mewakili Indonesia untuk kompetisi itu. Aku pakai coklat Bali, itu 68% itu dark chocolate. Dan itu aku combine dengan kacang mente. You know, even at his young age, being able to come to a 5-star property like ours and be able to execute on the high level that he does on a daily basis is exquisite. Sukses berkarir di negeri Paman Sam bukan berarti dilakoni dengan santai. Kalau lagi sepi, bisa kurang lebih mungkin 45 jam seminggu. Tapi kalau lagi rame, lagi sibuk, itu bisa sampai 85 jam seminggu. By the end of the day, secara karir wise, itu worth it. Dari kota New York, Randy Wucaksana, Naratama, VOA. Pemirsa, punya usaha di kota New York bisa dibilang gak mudah. Saya mau wawancarai seorang perempuan asal Jakarta yang baru merintis usaha boba tea. Tantangannya menurut dia mulai dari mencari lokasi hingga pengurusan perizinan yang berlapis, termasuk untuk dapatkan nilai A untuk kebersihan. Ini dia Boba Well di New York City. Seperti halnya di Indonesia, minuman manis segar asal Taiwan berbahan dasar teh dan susu, boba tea naik daun di kota New York. Melihat peluang pasar, Mega Ayu Anjani, diaspora Indonesia di New York yang juga gemar minum boba tea ini, membuka gerai Boba Well di lokasi strategis Upper East Side, New York City. Terus kita juga jual Indonesian coffee, kita jual dessert. Terus karena memang kita mau bawa Indonesian delight sedikit, kita juga ada es teler, es campur, es cincau. Meski menyajikan minuman manis khas Indonesia, namun Mega mengaku jenis minuman ini belum bisa jadi wajah etalase Boba Well. Can I have Steelier? Tapi pastinya dia nggak akan nyoba kalau misalnya dia duluan sendiri gitu. Dia pasti dikenalin dulu. Karena di sini kan kalau di First Avenue itu banyak orang lokal, orang putih gitu kan.
Dan nggak bisa dipungkirin banyak yang kalau kita tanya Indonesia taunya Bali gitu kan. Sekarang kita misalnya jual es teler, es campur gitu. Kalau misalnya nggak dikenalin sama temennya mungkin nggak ada yang tahu. Jadi itu bukan strategi penjualan kita. Harga menu es teler, es cincau, dan es campur boba whale tergolong lebih mahal dibanding menu minuman boba lainnya. Karena bahan minuman tropis seperti santan, buah-buahan, dan sirup lokal Indonesia yang sulit didapatkan di New York. Pemilihan lokasi di First Avenue kawasan Upper East Side ini pun dipilih Mega bukan tanpa alasan. Lokasi ini sibuk dengan aktivitas perniagaan, dekat dengan rumah sakit besar, dan pemukiman warga kelas menengah ke atas. Muda-mudi New York yang hobi jajan juga jadi target empuk untuk pasar minuman manis ini. So I always go for something like a light drink. But recently I discovered this place, and ever since the first time I had it, like repeat every single day. We spent a lot on Uber Eats, DoorDash, all that. Buka usaha di kota New York juga masih harus berurusan dengan perizinan sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota yang menjelimet. Jika tak lolos inspeksi, izin usaha bisa dicabut. Bukan cuma bersih gitu, tapi kayak salah satu contohnya kulkas ada temperature-nya apa enggak gitu. Setiap 25 feet harus ada hand wash. Terus misalnya ada kabel itu harus ditutup, ada pipe harus ditutup. Terus di sini walaupun kita nggak banyak masak-masak, tapi misalnya harus ada 3 compartment wastafel yang mana gede dan mahal, yang mana nggak kita pakai, itu wajib ada. Berkat ketelitian Mega, boba whale lulus inspeksi dadakan dengan nilai A. Kombinasi pemasaran media sosial, promosi mulut ke mulut diaspora Indonesia, dan lokasi primer. Kini boba whale mampu jual hingga 120 gelas per harinya. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Demikian perjumpaan kita pada VOA Global Report kali ini. Saksikan terus di Metro TV setiap pekannya dan kapanpun di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari New York City. Sampai jumpa.